Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang persyaratan perpanjangan SIM secara online, terutama tentang pas foto. Jadi banyak sekali yang bertanya tentang foto ini ya, terutama bagi teman-teman yang mungkin ada perbarui dokumen ya saat melakukan perpanjangan SIM, udah simpan data, tapi beberapa saat kemudian ada tulisan perbarui dokumen untuk mengganti foto. Sebenarnya fotonya itu harus kayak gimana sih supaya persyaratannya itu benar, supaya lancar semuanya gitu ya. Jadi di sini saya akan bahas tentang background, tentang resolusi dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang merasa kebingungan atau masih ada pertanyaan tentang pas foto perpanjangan SIM secara online, tonton videonya sampai akhir ya, jangan di skip. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu. Oke, langsung saja kita bahas tentang foto ya. Perpanjangan SIM secara online itu untuk fotonya sendiri itu ada syaratnya ya, yaitu menggunakan latar belakang warna biru yang pertama. Nah, ini banyak sekali yang bertanya, kalau seandainya saya itu latar belakang birunya itu editan karena saya nggak punya foto yang latar aslinya warna biru gitu, gimana sih, boleh nggak gitu kan? Jawabannya boleh ya teman-teman, gak masalah. Saya sendiri juga dulu tuh editan, bahkan saya bikin video tutorialnya juga tentang cara mengedit background SIM ya, cara mengedit background SIM secara online. Itu ada videonya, teman-teman bisa search di sini ya, nanti saya tulis di linknya juga. Di situ saya edit video saya, foto saya ya. Jadi saya foto biasa aja, terus kemudian backgroundnya itu saya ganti warna biru gitu di situ. Jadi nggak masalah, masih diterima juga. Tapi teman-teman, ada beberapa satpas yang agak rewel tentang background ya. Jadi bilangnya katanya backgroundnya nggak boleh editan dan lain sebagainya. Sebenarnya boleh-boleh aja, nggak masalah. Cuman kadang-kadang satpas tersebut itu menginginkan backgroundnya itu warna birunya agak gelap gitu loh, kayak navy gitu, biru dongker gitu ya maksudnya. Nggak boleh biru agak muda. Nah, itu hanya beberapa satpas aja. Sebenarnya kalau satpas yang umumnya itu juga nggak masalah sih, entah itu biru muda, biru tua dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Cuman kalau teman-teman menghadapi satpas yang seperti itu, ya teman-teman edit aja birunya itu biru gelap gitu. Atau teman-teman untuk cari aman ya jangan diedit, langsung pakai background warna biru aja, langsung pakai warna biru yang bukan editan gitu loh maksudnya, gitu ya. Jadi kesimpulannya, editan gak masalah, cuman memang ada beberapa satpas yang agak rewel masalah tersebut ya. Oke, kemudian untuk resolusi, apakah resolusi ini harus pas banget 480 kali 640 pixel gitu? Jawabannya enggak ya teman-teman. Ini sebenarnya enggak harus saklek-saklek banget tentang resolusi. Cuman ya itu sekali lagi, memang ada beberapa satpas yang agak rewel juga tentang foto ini gitu. Jadi kadang-kadang mereka tuh nggak nerima karena resolusinya itu kurang sesuai gitu. Nah, kalau saya sendiri, pengalaman saya kemarin itu, saya resolusinya itu sebenarnya nggak sama teman-teman, justru malah lebih besar gitu. Karena kalau menurut saya, kalau lebih kecil itu nanti takutnya malah pecah gitu fotonya gitu. Jadi waktu itu punya saya itu agak lebih besar, cuman kalau ukurannya itu lebih kayak foto 4x6 gitu loh teman-teman ya. Jadi ukurannya agak potret ke atas gitu, bukan landscape ya gitu. Terus kemudian resolusinya agak besar. Nah, untuk resolusi sendiri itu gimana sih caranya untuk ngepasin? Kalau saya crop aja teman-teman, saya crop biasa gitu, kemudian saya save gitu. Ya udah gitu aja gitu. Jadi buat teman-teman yang mau mengepaskan resolusinya bisa di crop, atau ada aplikasi online-nya juga. Nggak aplikasi sih, secara online untuk menyesuaikan resolusi foto tersebut gitu ya teman-teman. Terus kemudian ada yang lucu juga. Ada beberapa satpas yang tidak menerima kalau teman-teman itu fotonya giginya kelihatan. Jadi pastikan teman-teman kalau foto ya senyumnya senyum biasa aja gitu ya. Jangan kelihatan giginya, kecuali tanda kutip ya. Kalau misalnya memang giginya nggak bisa disembunyikan ya nggak, ya mau gimana lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman itu
bisa foto yang nggak kelihatan gigi, ya jangan dikeliatin giginya untuk cari aman, karena ada beberapa satpas yang benar-benar menolak foto yang kelihatan gigi ya, karena saya dengar-dengar sih memang persyaratan yang tidak tertulis di sini tuh kalau foto SIM memang nggak boleh kelihatan giginya, tapi ada juga yang masih nerima teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya cari aman ya udah fotonya mingkem aja, senyumnya tipis-tipis gitu aja ya. Terus kemudian teman-teman itu kalau foto nggak boleh pakai kacamata. Jadi buat teman-teman yang menggunakan kacamata sebaiknya kacamatanya dilepas dulu, karena nanti itu berhubungan kayak ini loh apa namanya, matanya biar kelihatan jelas gitu di fotonya gitu, nanti untuk verifikasi dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman itu tidak boleh menggunakan hijab berwarna biru. Kemarin ada juga yang tanya, ini katanya nggak boleh pakai hijab berwarna biru. Iya nggak boleh pakai hijab gitu. Ya boleh aja teman-teman, nggak masalah. Yang nggak boleh itu pakai hijab warna biru. Ya gimana dong yang udah pakai hijab, masa harus nggak pakai hijab? Ya tetap boleh pakai hijab, cuman nggak boleh pakai warna biru karena backgroundnya udah biru. Maksudnya kayak gitu biar nggak sama kayak backgroundnya aja sebenarnya kerudungnya. Jadi teman-teman bisa pakai kerudung warna hitam, putih, pink atau apa aja boleh, nggak masalah. Yang penting bukan biru. Kemudian teman-teman yang laki-laki tidak boleh menggunakan penutup kepala seperti topi atau peci ya. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan boleh pakai hijab. Kalau laki-laki nggak boleh pakai penutup kepala seperti topi atau peci. Kalau teman-teman botak ya udah biarin botak aja, nggak masalah kan. Terus kemudian foto wajahnya itu harus menghadap ke depan, jadi jangan miring-miring gitu ya teman-teman, supaya perpanjangan teman-teman itu lancar gitu, nggak ditolak karena masalah foto. Jadi itu sih yang sering kali dipermasalahkan untuk perpanjangan SIM secara online, terutama untuk fotonya ya. Jadi teman-teman pastikan fotonya itu sesuai dengan syarat supaya diterima. Dan untuk foto fisik SIM, foto fisik ektp, foto tanda tangan ini sebenarnya kalau saya pribadi dulunya itu cuma saya foto biasa aja teman-teman. Saya foto landscape, kemudian saya crop di bagian KTP sama SIM-nya itu. Ya udah gitu aja, dan alhamdulillah keterima. Cuman memang ada beberapa satpas itu yang mempermasalahkan tentang tanda tangan teman-teman. Foto tanda tangan itu harus jelas, harus pakai spidol dan lain sebagainya ya. Untuk mengantisipasi itu, untuk jaga-jaga supaya teman-teman nanti tidak suruh memperbarui dokumen, teman-teman itu tanda tangannya yang tebal sekalian aja, yang pokoknya yang gede lah, jangan yang kecil-kecil banget gitu. Dan pastikan di kertas putih, benar-benar putih, jangan yang kertas bergaris ya. Karena di sini itu nggak boleh pakai kertas bergaris. Apalagi teman-teman nggak boleh pakai tinta warna selain hitam ya. Pastikan pakai tinta warna hitam, jangan pakai warna merah atau biru atau apa gitu, nggak boleh banget gitu. Nah jadi itu ya teman-teman. Kalau teman-teman mengalami kendala saat upload ini, biasanya itu memang ada gangguan. Jadi teman-teman pas upload foto dan lain sebagainya itu nanti terjadi kesalahan atau apa, teman-teman bisa coba secara berkala. Biasanya memang ada gangguan, atau cuma teman-teman bisa coba clear change, atau teman-teman bisa coba ganti-ganti apa namanya sinyalnya, misalnya pakai wifi diganti pakai data biasa, yang pakai data biasa diganti pakai wifi, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Ada sih yang bilang katanya kalau pas upload itu kesusahan coba pakai VPN atau apa gitu, tapi saya pribadi belum pernah nyoba itu. Biasanya kalau memang terjadi kesalahan kayak gitu ya saya coba berkala aja. Kalau coba berkala biasanya bisa, atau teman-teman cek lagi ukuran file yang teman-teman upload itu loh, biasanya terlalu besar atau apa gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada kendala di bagian ini jangan menyerah dulu, karena ini semua ada solusinya. Banyak kok teman-teman yang mengalami kendala di bagian ini tuh ternyata berhasil juga, tapi memang harus lebih sabar gitu. Jadi perpanjangan SIM secara online itu pada dasarnya teman-teman kalau pas lancar ya lancar aja gitu ya. Kayak saya alhamdulillah waktu itu lancar banget, nggak ada kendala apapun, langsung diterima, sehari juga langsung diproses. Tapi waktu itu juga saya pernah bantu saudara saya agak rempong juga gitu. Jadi waktu itu juga menentukan banget ya untuk pengajuan secara online, karena aplikasinya sendiri itu kadang nggak stabil juga, kadang lancar, kadang enggak gitu. Dan pastikan juga teman-teman kalau mau mengajukan perpanjangan SIM secara online itu pilih satpas yang benar-benar cepet ya, karena nggak semua satpas itu cepet teman-teman. Ada satpas yang lemot, ada satpas yang
material SIM-nya habis dan lain sebagainya. Jadi teman-teman cari tahu dulu. Gimana cara cari taunya? Teman-teman baca-baca dulu di komen-komen YouTube, video YouTube saya, karena di situ banyak sekali teman-teman yang udah komen-komen, yang berbagi pengalaman, yang saling bertanya dan lain sebagainya. Di situ banyak sekali. Jadi teman-teman pokoknya harus cari tahu dulu, jangan mager ya, jangan apa-apa itu cepet nyerah gara-gara nggak bisa gini, ya udah nyerah gitu. Jangan seperti itu ya teman-teman. Cari tahu dulu. Atau kalau misalnya teman-teman malas, ya udah langsung perpanjangan SIM secara offline aja. Kalau online tuh memang agak sedikit ribet, agak butuh kesabaran, tapi jauh lebih murah daripada teman-teman itu perpanjangan SIM secara langsung. Jadi gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banget udah nonton video ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan, ada yang nggak paham, bisa langsung komen aja di video ini, atau teman-teman bisa DM ke Instagram saya Evi Wahyu. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Bye-bye!